Selanjutnya saudara, jangan pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih dalam usia dini. Dan Joko Widodo mengakui penanganan masalah stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah. Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI pada Rapat Kerja Nasional BKKBN di mana pada 2019 mencapai 27,6% dari hasil riset kesehatan dasar 2019 dan di 2023 turun menjadi 21,6%. Namun pada 2024 target yang ingin dicapai adalah 14%. Anaknya misalkan sempat terindikasi stunting. Oh iya. Nah, kami ingin tahu gimana cerita awalnya itu. Kesulitan ekonomi lagi-lagi menjadi penyebab Eni dan suaminya tidak dapat memberikan asupan gizi serta nutrisi kepada sang buah hati, sehingga salah seorang anaknya terkena stunting. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya stunting, sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang tua juga mengabaikan nutrisi yang dikonsumsi selama hamil. Nama saya Fahmi Aryani, profesi saya ya ibu rumah tangga. Kalau suami saya mungkin hanya cuma ibu. Iya, setiap posyandu itu kan anak selalu ditimbang sama diukur tinggi badannya. Nah itu nggak naik-naik, di situ bidan menyimpulkan katanya stunting gitu. Soalnya kalau pas kita lagi nggak jualan gitu kan, otomatis kan gizi dari segi menu sehari-hari kita kan kurang. Yang tadinya ada ayam, mungkin hanya tempe sama tahu seperti itu. Jadi kita ganti lagi apa yang lebih hemat bisa cukup untuk minggu depan mungkin seperti itu. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya stunting pada anak yang berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan tambahan dan gizi yang seimbang bagi anak. Di antaranya berupa susu, vitamin, asupan protein, dan makanan tambahan lainnya. Maka dari itu, diperlukan sebuah langkah pencegahan untuk mengatasi permasalahan stunting tersebut. Stunting pada anak itu bisa dicegah sejak dalam kehamilan. Nah, sebetulnya yang bisa kita lakukan adalah mencegah jangan sampai anak kita jadi stunting sejak di dalam kandungan dengan memperbaiki atau mengoptimalkan kondisi gizi dan kondisi tubuh ibunya sedang hamil. Dan ini semua bisa dilakukan dengan melakukan kontrol hamil secara teratur dan mengenali juga faktor-faktor risiko apa saja yang dimiliki oleh seorang ibu hamil yang bisa ujung-ujungnya bikin anaknya nantinya jadi stunting. Seperti yang sudah dijelaskan pada video bahwa pencegahan stunting tidak hanya dilakukan ketika anak sudah dilahirkan, tetapi lebih baik dicegah sejak pada masa kehamilan. Karena anak yang mengalami permasalahan pertumbuhan sejak dalam kandungan akan mengalami stunting pada masa balita. Selain dengan kontrol rutin, pencegahan stunting pada ibu hamil dapat dilakukan dengan mencukupi asam folat dan juga nutrisi, memenuhi asupan gizi dan juga melakukan gerakan hidup sehat. Stunting adalah isu serius yang perlu kita perhatikan bersama. Stunting sebenarnya adalah masalah rumit dan kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah gizi. Gizi adalah fondasi bagi pertumbuhan anak-anak. Jadi, ketika anak-anak kekurangan gizi, pertumbuhan mereka akan terhambat. Bayangkan, seperti tumbuhan dengan akar yang pendek di lahan yang kering, mereka akan kesulitan untuk mencapai potensi penuh mereka. Selain gizi, akses ke perawatan kesehatan juga memainkan peran penting. Bagaimana mungkin anak-anak tumbuh dengan baik jika mereka tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan? Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah ini. Mahasiswa adalah agen perubahan masa depan, dan kita bisa mulai dengan meningkatkan kesadaran. Sebagai mahasiswa PAUD, saya merasa perlu untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi dan perawatan kesehatan yang baik sejak dini. Kita juga dapat berperan dalam memberikan saran kepada keluarga dan komunitas tentang cara merawat anak-anak dengan baik. Sebagai seorang mahasiswa yang peduli terhadap isu-isu sosial, kasus stunting di Indonesia adalah masalah yang perlu menjadi perhatian bersama. Berikut adalah beberapa poin peran kita sebagai seorang mahasiswa yang peduli akan isu stunting di Indonesia. Yang pertama, kesadaran dan pendidikan. Mahasiswa memiliki peran kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah stunting. Kita dapat mengambil inisiatif untuk mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya gizi yang seimbang, perawatan kesehatan, dan pentingnya memberikan perhatian khusus pada masa awal kehidupan anak. Yang kedua, partisipasi dalam program sosial. Banyak mahasiswa terlibat dalam berbagai program sosial, baik melalui universitas atau organisasi sukarela. Hal ini bisa menjadi kesempatan untuk membantu anak-anak yang terkena stunting dan keluarganya dengan memberikan bantuan gizi, edukasi, atau dukungan yang lainnya. 3. Advokasi dan tekanan kepada pemerintah. Sebagai generasi muda yang memiliki kekuatan untuk menyuarakan perubahan, kita dapat melakukan advokasi kepada pemerintah untuk lebih serius mengatasi masalah stunting. Ini mencakup mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi stunting dan juga mengkritik jika ada kebijakan yang kurang efektif. Yang keempat, penelitian dan inovasi. Mahasiswa juga dapat terlibat dalam penelitian terkait gizi anak dan masalah stunting. Inovasi dalam pemahaman dan penanganan stunting dapat datang dari generasi muda yang berpikiran positif dan inovatif. Kasus stunting adalah masalah yang memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, dan sebagai seorang mahasiswa PAUD dapat berperan sebagai agen perubahan dengan fokus pada pendidikan, kesadaran, dukungan bagi anak-anak, dan keluarga dalam upaya pencegahan stunting. Dengan kesadaran, edukasi, dan tindakan, kita dapat bersama-sama berkontribusi dalam mengatasi masalah ini untuk menciptakan masa depan yang lebih sehat bagi anak-anak Indonesia. Tentu saja ini bukan tugas yang mudah, tetapi jika kita sama-sama bekerja sama,
antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa, kita dapat membuat perubahan. Cegah stunting itu penting.